Siapakah Maria dan bagaimana posisinya dalam karya keselamatan? Ya, ini penting kita fahami bersama. Ya, mengapa? Ya, karena nanti kita akan melihat selanjutnya ada banyak eh, pertanyaan, ada banyak juga kesalahpahaman tentang posisi Maria. Mari kita lihat penampakan-penampakan dan juga bagaimana kita umat Katolik begitu besar penghormatan kita kepada Bunda Maria. Ini bulan Maria, dan itu setiap awal bulan itu diadakan perarakan, ya, ada prosesi untuk Bunda Maria. Ya, di beberapa tempat itu sangat besar dan begitu ramai, ya, pembukaan pada awal bulan Mei itu dan juga di bulan Rosario. Jadi begitu hormat. Ini jadi dengan perarakan dan cukup panjang. Saya masih ingat dulu waktu kami di Siantara itu di Nagahuta begitu ramai orang datang, ya. Kalau dikatakan pembukaan bulan Maria atau bulan Rosario juga pada penutupan begitu ramai orang, ya. Diadakan perarakan keliling. Next gambar, kemudian next. Ya, ini semua ya pasti kita tahu di mana tempat-tempat di mana di gereja gua-gua Maria. Ya, ini pasti tahu ini di mana ya, di Jawa Tengah. Nah, dengan kita melihat tadi begitu banyak peristiwa-peristiwa dan begitu banyak antusiasme orang untuk perarakan, untuk penghormatan kepada Bunda Maria, maka ada pertanyaan, karena keluhuran Maria, setujukah Anda bahwa orang Katolik patut menyembah Maria? Tadi begitu kita melihat ya, perarakan, begitu banyak gua-gua Maria, begitu banyak peristiwa-peristiwa penampakan, ada lebih 400-an penampakan Bunda Maria ya sampai saat ini lebih ya. Nah, dengan peristiwa ini setujukah kita bahwa orang Katolik patut menyembah Maria? Tak usah dijawab di sini, nanti kita akan hanya menggugah saja saya. Baik. Next, mengapa muncul pertanyaan ini? Mari kita lihat next. Seringkali orang Katolik ditanya, mengapa orang Katolik menyembah Maria? Apakah Maria itu sejajar dengan Yesus? Kok berdoanya lewat Bunda Maria? Perantara satu-satunya kan cuma Yesus. Ini kita ditanya, lalu kenapa? Ada, lanjut, ada banyak alasan mengapa muncul pertanyaan-pertanyaan ini. Dan sampai saat ini, ya, karena gereja Katolik tidak pernah mensejajarkan kedudukan Maria dengan Yesus, apalagi sampai menyembahnya. Seringkali kesan ini muncul karena adanya orang Katolik yang menjadi batu sandungan. Sekali lagi, adanya orang Katolik yang menjadi batu sandungan karena mereka terlalu Maria sentris, menjadikan Maria pusat segalanya. Beberapa tahun yang lalu, ya, ketika sedang misa di gereja, saya pernah melihat dan mengalami seperti itu. Kita sedang misa di gereja, lalu di Gua Maria masih ada yang berdoa rosario. Ya, padahal kita sedang misa. Ya, oke lah sebelum misa baik berdoa rosario ke Gua Maria, tapi waktu misa masuklah dalam perayaan Ekaristi. Ada kesan-kesan seperti ini ya. Nah, orang yang menjadikan Maria sebagai pusat doa tidak pernah dibenarkan dalam iman Katolik. Jadi perlu dicatat ya.
orang yang menjadikan Maria sebagai pusat doa tidak pernah dibenarkan dalam iman Katolik. Gereja Katolik tidak pernah mengajarkan bahwa Maria sejajar, setara dengan Yesus, apalagi harus menyembah Maria. Ya, ini clear, ya, supaya jangan ada lagi yang meragukan ini. Maka ada tiga hal yang perlu kita sadari. Ya, jadi ada perbedaan antara orang kudus, Maria, dan kepada Allah. Terhadap para kudus, kita bersikap, ya, sekali lagi, kita bersikap penghormatan yang disebut dengan istilah dulia. Ini penghormatan, ya, kepada para kudus, termasuk tadi kepada Padre Pio, ya. Sedangkan terhadap Maria, ini yang membedakannya dengan para kudus lain. Kita bersikap penghormatan yang besar, yang disebut hiperdulia. Jadi ini bedanya, ya. Nah, sedangkan kepada Allah, kita bersikap menyembahnya, disebut latria. Jadi ini bisa kita bedakan, ya, supaya jangan ada kesalah mengertian dalam bersikap, ya. Jadi terhadap para kudus, kita bersikap penghormatan dulia. Terhadap Maria, kita bersikap penghormatan yang besar, hiperdulia. Dan kepada Allah, latria, kita bersikap menyembahnya. Nah, jadi gereja kudus membedakan tiga hal ini, yaitu dulia penghormatan, hiperdulia penghormatan yang besar, dan latria penyembahan. Jadi penyembahan dari kepada Allah, penghormatan besar kepada Maria, dan dulia penghormatan kepada para kudus. Ya, jadi ini jelas. Ya. Maka Maria mendapat penghormatan yang demikian besar karena Maria penuh dengan rahmat. Dan Bunda Allah, Bunda Putra. Bisa kita lihat dalam Lukas bab 1 ayat 28. Jadi ini mengapa dia mendapatkan penghormatan besar, karena Maria penuh rahmat. Maka dari seluruh kitab suci, belum ada manusia yang menerima kepenuhan rahmat dari Allah selain Maria. Maka Maria secara khusus dipenuhi Allah dengan rahmat, mengingat ia harus menjadi ibu dari Allah yang menjadi manusia, yakni Yesus Kristus. Jadi ini yang membedakan tadi. Mengapa kita memberi penghormatan yang besar kepada Bunda Maria. Jadi ada dasarnya dalam kitab suci. Tak usah kita ragu dengan itu, ya. Maria dalam Katolik mendapat gelar mediatrix, ya, yaitu perantara antara manusia dan Yesus. Per Mariam ad Jesu, ya, perantara mediatrix, ya. Melalui Maria kepada Yesus, ya. Hal ini tidak boleh disamakan dengan pengertian Yesus yang menjadi perantara antara manusia dan Allah. Itu bisa baca nanti 1 Timotius 2:5 dan 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 2. Jadi itu bedanya. Bagaimana perantara Maria dikatakan mediatrix, dia per Mariam ad Jesus, perantara kepada Yesus. Beda perantara Yesus, satu-satunya perantara antara manusia dan Allah, yaitu Yesus Kristus yang sudah menjadi manusia. Jadi ini perbedaannya, ya. Jadi supaya kita paham. Nah, pengertian perantaraan Maria secara mudah dapat dijelaskan berikut ini. Jadi ini secara sederhana. Jadi tapi jangan disamakan nanti juga, ya, bahwa sesederhana itu. Sama saja dengan kita yang minta didoakan oleh teman, ya, didoakan oleh orang tua, atau minta didoakan oleh seorang imam. Ingat almarhum Paus Fransiskus, selalu dia minta kepada orang lain, doakanlah saya. Itu dia, ya. Jadi supaya kita mengerti di sini posisi Bunda Maria.
Nah, maka doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi Yakobus bab 5 ayat 16. Jadi mengapa kita sering meminta doa-doa Bunda Maria? Karena dia orang benar. Maria adalah orang yang benar. Ia dengan terbuka, penuh penyertaan, penyerahan, dan kepasrahan menyerahkan dirinya pada Allah. Maka kata-katanya itu, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataan. Lukas bab 1 ayat 38. Jadi, mengapa begitu punya peran Bunda Maria? Karena dialah orang benar. Baca Yakobus 5:16, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi nanti akan saya jelaskan, kemudian inilah dasarnya, ya. Ini perlu kita fahami dengan tegas, hanya Allah yang dapat mengabulkan doa kita. Sekali lagi, hanya Allah yang dapat mengabulkan doa kita. Bunda Maria tidak mengabulkan doa kita. Bunda Maria hanya menghantar doa-doa kita. Ya, Bunda Maria hanya menghantar doa-doa kita. Jadi sekali lagi, Maria tidak mengabulkan doa kita. Allah lah yang mengabulkan doa-doa kita. Ya, ini clear ya. Maka peran para kudus ikut mendoakan kita, menguatkan doa-doa kita. Jadi ini peran para kudus, ya. Peran para kudus ikut mendoakan kita, menguatkan doa-doa kita. Ya, ini perlu dicatat. Sedangkan peran Maria, selain turut serta berdoa bersama kita, Maria juga menghantarkan doa-doa kita kepada puteranya. Ya, jelas ini kita bisa menangkap ini. Jadi sekali lagi peran para kudus ikut mendoakan kita, menguatkan doa-doa kita. Sedangkan peran Maria, selain turut serta berdoa bersama kita, Maria juga menghantarkan doa-doa kita kepada puteranya. Ingat tadi peristiwa mujizat di Kana. Ya, hanya mengatakan kepada putranya, mereka kehabisan anggur. Dan kemudian dia katakan, apapun yang dikatakan kepadamu, lakukanlah itu. Nah, jadi inilah peran Bunda Maria di surga. Maria dengan para kudus di surga. Maka dia disebut Ratu Surga. Ya, Ratu Surga. Jadi sekali lagi, Maria jadi perantara, artinya Maria menghantar doa-doa kita kepada Allah. Ya. Dan Kristus jadi perantara, artinya Allah yang menjelma dan tinggal di antara kita agar kita mengenal Bapa di surga. Jadi kalau Yesus tidak datang ke dunia, kita tidak mengenal Bapa. Maka dikatakan siapa melihat aku, melihat Bapa. Maka Filipus mengatakan, tunjukkanlah Bapa kepadaku. Dan itu sudah pada kami, dan itu sudah cukup. Maka Yesus sangat kecewa dengan Filipus. Sudah sekian lama bersama aku dengan kamu, Filipus. Kamu tidak mengenal Bapa. Nah, ini. Jadi ini penting sekali. Jadi inilah perantara. Ya, Yesus satu-satunya. Sedangkan Maria perantara, artinya Maria mengantar doa-doa kita kepada Allah. Dia mengantar, ya. Maka pertanyaan, mana yang benar? Berdoa kepada Bunda Maria atau berdoa kepada Tuhan? Ya, ini berdoa kepada Bunda Maria atau berdoa kepada Tuhan. Jadi ini.
Beda-beda tipis ini ya. Jadi kalau kita tidak mengerti, maka ini yang sering menggoda kita untuk jatuh pada pengertian tadi. Dan kita sering apa di dipertanyakan posisi kita bagaimana terhadap Bunda Maria. Jadi ini, maka yang benar atau berdoa kepada Tuhan melalui Maria, bukan melalui ya, tadi melalui itu ada perantara tadi itu ya, menghantar doa-doa kita. Beda ini ya. Yang benar ialah maka berdoalah kepada Tuhan bersama Bunda Maria. Ini yang benar. Berdoalah kepada Tuhan bersama Bunda Maria. Ya. Nah, apakah orang Katolik kalau berdoa tanpa lewat Maria dan atau para kudus lainnya seperti Padre Pio tadi menjadi salah berdoanya? Nah, ini juga sangat menggeliti kita ini. Apakah salah kita berdoa kalau tidak melalui lewat Maria dan atau para kudus? Apakah kita salah berdoanya? Ya, mari kita lihat. Ada dasarnya ini, ada dasar kitab suci. Jadi kita tidak eh, semena-mena untuk itu. Jadi, lalu mengapa orang Katolik kalau berdoa kok menyertakan Maria dan atau para kudus lainnya? Seperti tadi yang baru kita doakan tadi bersama Padre Pio. Lalu, mengapa orang Katolik kalau berdoa kok menyertakan Maria dan atau para kudus lainnya? Tadi kan seperti ditantang kita, mengapa? Ini jawabannya. Jawabannya ini. Dalam Matius bab 18 ayat 19-20. Aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku di surga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, masalahnya kalau kita sendirian, berdoa di kamar, sendirikah kita? Nah, ini dasarnya. Jadi kita ikut sertakan Bunda Maria, tidak kita sendirian. Kita ikut sertakan Padre Pio. Ini dua tiga orang tadi, ya. Jadi ini dasarnya. Jadi itu dasar kita mengapa kita ikut sertakan. Ya ini. Dan kalau kita sepakat dengan dua orang ini, dihantar doa-doa kita oleh Bunda Maria, ya tidak hanya bahwa intinya kalau kita doa itu apa yang kita minta dikasih, bukan itu hal yang penting. Nanti kita lihat Padre Pio juga bagaimana mengalami Bunda Maria. Ya, dia sebagai apa saluran dan dimeditasikannya itu sebagai sabda Allah bersama Bunda Maria. Itu luar biasa. Jadi maka kita melihat ini, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Lukas bab 1:42. Maka di antara para kudus, kita memberikan penghormatan yang besar kepada Maria Hiperdulia. Dan kini kita akan merenungkan peran Maria yang sampai sekarang masih ingin menghantar anak-anaknya kembali kepada Allah. Dan itu juga ditekankan oleh Padre Pio. Dia sebagai Padre Pio mengatakan Maria itu misionari sejati. Ini inilah bukan hanya soal mau dikabulkan doa-doa kita, tapi ini yang penting supaya menghantar anak-anaknya kembali kepada Allah. Maka kita selalu ikut sertakan. Mengapa kita memberi posisi yang sangat besar kepada Bunda Maria ini? Jadi bukan tanpa dasar. Bukan tanpa dasar. Tetapi ingat, jangan sampai kita metuhankan Maria. Itu beda. Maka nanti kita lihat dalam sejarah gereja, termasuk nanti pengalaman para paus kita, begitu berdevosi kepada Bunda Maria. Dan semua para kudus juga. Ini karena posisi ini. Karena diberkati engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Maka di antara para kudus, kita memberikan penghormatan yang besar kepada Maria. Hiperdulia.
mari kita mencermati pesan-pesan Bunda Maria dalam penampakan di berbagai tempat di dunia. Jadi kalau kita pergi ziarah ke Lourdes, ke Fatima, ya bukan melihat mujizat, tapi apa pesan yang disampaikan Bunda Maria. Lalu yang kemudian, bagaimana pengalaman pribadi kita berdoa bersama Bunda Maria. Sekali lagi, bagaimana pengalaman pribadi kita berdoa bersama Bunda Maria. Mengapa? Karena mari kita lihat bagaimana paus-paus kita. Ya, ada penampakan ini ya, di penampakan Bunda Maria bisa cek, bisa buka Google, ada lebih 400-an kalau lihat penampakan-penampakan ya. Sampai saat ini masih terus sampai saat ini.